Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Berbicara tentang musik memang tidak ada hentinya. Semua kalangan menyukainya, bukan hanya generasi muda saja. Bahkan mereka harus antri berjam-jam untuk satu tiket konser pun akan mereka lalui demi menonton musik. Bahkan menurut salah satu penelitian yang dilakukan Center of Strategic and Internal Studies yang mengatakan bahwa salah satu aktivitas yang paling digemari oleh generasi milenial adalah mendengarkan musik. Jadi begitu berartinya musik. Kita berbicara tentang musik kali ini pemirsa, Bangga Magelang edisi kali ini ada satu sosok yang sudah hatam betul tentang dunia musik. Beliau adalah Pak Lukas. Kita akan ngobrol mengenai musik bersama saya Putri Rahmadani hanya untuk Anda pemirsa. Inilah Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Ya pemirsa, bagi Anda yang tertarik untuk mengoleksi lukisan yang ada di rumah Anda ataupun untuk memajangnya di tempat yang spesial di rumah Anda, di Studio Magelang TV tentu sangat familiar sekali dengan lukisan berbahan empon-empon. Jadi lukisan berbahan empon-empon ini emang sangat tradisional dan juga pelopornya adalah orang Magelang sendiri, Pak Lukas. Jadi Anda bisa menghubungi Magelang TV atau menghubungi Mas Isting Medi Studio Arts untuk mengoleksi lukisan berbahan empon-empon ini. Spesial sekali hari ini Pak Lukas, saya sangat menanti-nantikan episode ini. Oh, sama juga. Jadi berbicara mengenai musik, kebetulan ini baru pertama kali kita membahas tentang musik gitu. Musik itu adalah, kita pernah bahas, adalah bahasa universal. Kita bisa mengungkapkan apapun itu dengan musik. Meski itu berbahasa yang kita tidak paham, tapi kita pun menikmatinya gitu ya Pak Lukas. Ya, karena memang jiwa kita memang harus ada musiknya untuk bisa selaras. Katanya seperti itu. Wah, itu dalam sekali. Ini filosofis banget sih kalau berbicara tentang musik ya sama Pak Lukas. Pak Lukas, kalau berbicara tentang musik di Magelang sendiri, menurut Pak Lukas seperti apa perkembangan musik di Kota Magelang atau Kabupaten Magelang tercinta? Kalau menurut saya sih perkembangan musik di Magelang untuk sekarang ini, apalagi karena kita kemarin kena dampak juga ya. Betul. Itu memang agak tidak seperti biasanya. Karena juga ya karena memang aturan-aturan harus kita patuhi. Betul. Yang kedua juga karena memang anak-anak itu juga mesti seperti sebelum yang masa pandemi ini kan banyak konser-konser gitu. Betul sekali, dan juga mereka ada wadah untuk mengekspresikan diri. Kemudian ada orang juga merasa hiburan, mereka rela antri, mereka lari berdesak-desakan ya, mereka rela berdesak-desakan untuk menikmati sebuah konser musik. Dan pada akhirnya karena di tengah pandemi ini semua harus terjadi, dampaknya juga bagi pelaku seni semuanya ya Pak. Banyak semua sektor sebetulnya ya. Cuma karena saya juga pelaku seni, jadi saya merasakan sendiri. Sebagai pelaku seni memang dampaknya sangat-sangat signifikan. Meski kemudian ada virtual konser yang banyak sekali sekarang mulai diadakan virtual konser, tapi itu tetap beda ya Pak Lukas rasanya? Oh ya beda lah, tetap beda, tapi mungkin itu jadi satu solusi? Juga ya solusi, sangat-sangat memang solusi itu karena untuk menyatukan suatu para musisi itu kan juga perlu biaya, terus dan lain-lainnya lah. Itu kan sangat berat, sedangkan kita posisi pandemi. Tapi bagaimana caranya kita harus bisa, karena kita harus bisa mengakomodir anak-anak yang talentanya itu sangat bagus di Magelang. Kenapa kita hanya diamkan aja? Betul. Jadi meski situasinya kurang mendukung, tapi selalu ada solusi atau cara untuk itu tetap mengekspresikan diri tetap eksis gitu. Kalau berbicara tentang musik, kemudian kita berbicara juga tak lepas dengan Triple M. Ada Media Music and Magelang.
musik Magelang ya. Gimana Pak Lukas, 3M? Triple M itu kan terbentuk juga karena kan posisi pandemi ini ya. Oke, jadi sebenarnya salah satu penggagasnya adalah Pak Lukas. Ya. Ini karena kondisi pandemi ini, Pak Lukas akhirnya membentuk Triple M ini. Ya, untuk wadah anak-anak muda bisa berkreasi tapi dengan sesuai aturan pemerintah ya. Protokol kesehatan juga harus kita patuhi terus untuk menggalang talenta-talenta muda itu untuk jangan sampai terpecah-pecah. Oke, apa sih Pak tantangannya generasi muda zaman now atau milenial itu ketika bermusik di zaman sekarang dan bedanya ketika bermusik di zamannya Pak Lukas? Kalau di zaman sekarang itu kan memang semuanya itu kan berkejaran ya Mbak. Maksudnya berkejaran itu banyak sekali para musisi-musisi muda itu. Jadi kompetitornya berat. Ya, kalau kita nggak bisa memanfaatkan teknologi yang zaman sekarang now katanya ya, itu akan ketinggalan zaman. Sedangkan zaman dulu waktu ke belakang seperti saya itu kan kompetitor nggak terlalu banyak. Betul. Karena para pemain seni terutama musik itu kan tertentu orang-orangnya. Nah itu Mbak. Mungkin sekarang semakin terbukanya pemikiran orang juga ya Pak Lukas, kemudian dengan media juga semakin banyak, jadi saling terhubung satu sama lain. Banyak juga musik-musik yang ditemui di luar sana. Untuk musik-musik yang di luar sana itu kita temui juga semakin maju sih masalahnya. Betul. Makanya kita harus bisa sedikit banyak harus mendekati itu kalau kita tidak bisa. Ya, tapi jangan terlalu jauh. Lebih dari itu paling tidak mendekati atau sejajar. Kita nggak usah terlalu berwah ya maksudnya. Mendekati yang musik-musik yang itu pun kita sudah syukur-syukur lah. Bagaimana dengan kondisi musik di Indonesia menurut Pak Lukas? Nanti kita bahas kondisi musik di Indonesia. Kita saksikan dulu ada berita yang mau lewat ini Pak Lukas. Kita masuk ke segmen Make News pemirsa Magelang News Magazine. Ibu-ibu PKK Desa Petaunan masih setia menjadi koki bagi ratusan anggota Satgas TMMD Reguler 108 Kodim 0701. Seperti apa ibu-ibu yang menjadi koki ini? Kita saksikan bersama. Sampai dengan saat ini pelaksanaan TMMD Reguler 108 Kodim 0701 Banyumas, ibu-ibu PKK Desa Petaunan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas Jawa Tengah masih setia menjadi koki bagi ratusan anggota Satgas TMMD, yaitu menyiapkan nasi bungkus 3 kali dalam sehari. Titin, salah satu anggota PKK dan warga Dukuh Desa Petaunan RT 5 RW 3 mengatakan, rutinitas tersebut sudah mereka jalani sejak dibukanya TMMD. Ibu-ibu ini juga berharap agar masakannya disukai oleh anggota Satgas TMMD. Selain itu dengan bercanda, dia juga berharap ada Satgas yang masih lajang dan kecantol gadis Petaunan. Masakan ibu-ibu PKK ini sengaja dibungkus dengan alasan efektivitas sesuai dengan arahan Kapten Infanteri Subandi dan Ramil Pekuncen. Terpisah dibenarkannya dan Ramil 15 Pekuncen Kapten Infanteri Subandi untuk penyajian masakan sengaja dibungkus demi efisiensi Satgas TMMD maupun ibu-ibu PKK Petaunan. Dirinya ingin lebih praktis dan tidak merepotkan ibu-ibu PKK jika menggunakan peralatan makan. Dengan dibungkus, maka setelah makan bungkusnya tinggal dikumpulkan dan dibuang di tempat sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Titin, sekarang saya beserta ibu-ibu PKK Desa Petaunan sudah menyiapkan makan untuk Satgas TMMD Reguler 108 Kodim Banyumas yang menginap di MI Ma'arif NU 1 Petaunan. Alhamdulillah kami ibu-ibu PKK Desa Petaunan dipercaya untuk memasak dan menyiapkan makan bagi anggota Satgas TMMD yang dimulai dari tanggal 30 Juni sampai tanggal 29 Juli
2020. Semoga masakan kami dapat membantu program TMMD ini. Harapan kami semoga setelah makan masakan kami, anggota Satgas yang kebetulan rata-rata bujangan, yang kecantol anak-anak kami, dan menjadi warga anggota Desa Petaunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditambahkannya pada pagi dan sore hari diantar ke tempat tinggal Satgas, namun saat siang nasi bungkus diantar ke lokasi kerja. Tim Liputan Magelang TV. Pemirsa, masih di segmen Mag News Magelang News Magazine, sesi non-fisik TMMD reguler 108 Kodim 0701 Banyumas bersama Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas memberikan sosialisasi Complete Feed Ruminansia. Seperti apa itu? Kita saksikan. Sosialisasi Complete Feed atau pembuatan pakan komplit untuk ternak ruminansia, kambing, domba, sapi, dan kerbau diberikan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas di non-fisik TMMD reguler 108 Kodim 0701 Banyumas kepada masyarakat Desa Petaunan, Kecamatan Pekuncian Banyumas. Belasan peserta yang terdiri dari perwakilan peternak atau kelompok ternak desa setempat ini dipandu narasumber yaitu Insinyur Ari Widayati, Kasih Bidang Ternak dan Pakan Diskanak Banyumas dari Loka Wisata Watu Kumpul Petaunan. Insinyur Ari Widayati menjelaskan tujuan dilaksanakannya sosialisasi tersebut adalah untuk meningkatkan SDM masyarakat peternak Petaunan sehingga mempunyai alternatif pakan pengganti selain hijauan. Complete Feed adalah solusi para peternak ruminansia ketika terkendala sulitnya mencari hijauan secara kuantitas dan kualitas di musim kemarau. Terlebih, harga konsentrat buatan pabrik cukup mahal sehingga menyebabkan ongkos produksi meningkat. Selamat siang, kami dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas dalam hal nyangkuyung acara TMMD reguler ke-108 ikut berkiprah dalam hal memberikan bimbingan teknis kepada para peternak di Desa Petaunan, Kecamatan Pekuncian, yaitu dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan Complete Feed. Adapun kegiatan ini adalah untuk memberikan motivasi kepada para peternak di Desa Petaunan, memberikan inovasi penerapan teknologi pakan ternak dengan menggunakan Complete Feed. Sehingga kita berharap para peternak tidak setiap hari mengarit, tetapi bisa menggunakan penerapan teknologi tepat guna ini. Dengan harapan dengan adanya ilmu peternakan tepat guna, para peternak dapat mengaplikasikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan situasi kondisi di wilayah masing-masing. Karena selama ini pemberian pakan ternaknya adalah hanya dengan pemberian hijauan saja dan ngarit setiap hari. Saya rasa intinya itu dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas, dan alhamdulillah para peternak di sini tadi yang mengikuti pelatihan ataupun bimbingan teknis adalah masih muda-muda, sehingga semangatnya masih giat untuk menerapkan inovasi tersebut. Terima kasih. Dijelaskannya dengan pakan komplit yang telah difermentasi, maka dapat bertahan lama untuk pakan ternak. Untuk bahannya meliputi jerami, merang, bekatul, tetes tebu, serta starter mikroba untuk fermentasi pakan. Tim Liputan Magelang TV.
Ya pemirsa, itu tadi tayangan segmen Mac News Magelang News Magazine. Nah, kali ini kita kembali lagi ke musik. Iya. Tapi sebelum kembali lagi ke musik, saya ingin mengingatkan sekali lagi pada Anda pemirsa yang masih belum mengikuti sosial media Magelang TV. Anda bisa segera follow Instagram kami di @magelangtv, dan juga Anda bisa mengikuti dan subscribe YouTube official channel kami di Magelang TV. Senang sekali masih berbincang dengan Pak Lukas. Kalau kita berbicara tentang musik di Indonesia, memang kita patut mengapresiasi banyak talenta-talenta Indonesia yang berkembang, kemudian juga dikenal di dunia internasional gitu ya Pak ya. Itu patut diapresiasi. Menurut Pak Lukas sendiri, bagaimana dengan perkembangan musik di Indonesia, dan mungkin Pak Lukas bisa membandingkan dengan zaman dulu juga gitu. Oke. Menurut saya itu perkembangan musik di Indonesia itu sudah sangat maju sekali, terutama ditunjang dengan media sosial ya. Betul, itu betul. yang permasalahannya Perkembangan di situ. teknologi itu yang mendukung ya, Iya, mendukung mendukung. perkembangan musik secara tidak langsung begitu ya Betul. Pak Lukas. Oke. Apa namanya? Kalau untuk sekarang itu kan memang harus, saya katakan tadi itu harus bisa mensiasati teknologi itu. Iya, iya, iya. Kalau zaman dulu kan enggak. Zaman dulu kita mau ngetop aja sulitnya setengah mati. Benar. Tahapannya banyak sekali. Iya. Kalau sekarang kalau memang sudah orang itu Punya punya potensi, talenta dan iya. bisa memanfaatkan talenta itu Teknologi. dia sendiri dan teknologinya, enggak usah pakai prosedural. Betul. Tidak perlu menunggu menjadi artis atau Betul. selebritis, karena bisa jadi YouTuber, bisa jadi Instagram, salap Instagram itu ya. Banyak sekali cara bisa dilakukan sebenarnya Pak Lukas. Sangat. Tapi karena semakin mudahnya teknologi, akhirnya itu semakin kompetitif ya pertarungannya. Otomatis begitu. kan itu Mbak. Betul. Tapi saya rasa masyarakat punya rasa atau taste, penikmat musik sendiri-sendiri. Punya rasanya sendiri-sendiri, punya penggemarnya. Jadi punya masanya sendiri-sendiri begitu ya Pak Lukas. Betul, punya masanya sendiri-sendiri. Maksudnya itu untuk karena masyarakat itu kan banyak multi ya. Betul. Ya, sekarang itu kan dihadirkan banyak musik-musik yang ya kan berbeda-beda. Tinggal masyarakat pilih yang mana. Iya, betul Kalau sekali. dulu kan sulit. Iya. Zamannya rock ya rock. Rock, betul. Zamannya dangdut semua. Benar. Kalau ini enggak, sekarang kan Variatif karena ya. variatif sekali. Mau pilih yang mana tinggal gampang. Betul. Wah, aku pilih yang ini. Betul. Dan apa namanya, teknologinya itu yang menunjang talenta muda semakin bagus itu juga karena teknologinya itu yang sangat tinggi. Kalau dulu fals harus diulang, namanya kan penyanyi. Betul. Karena aku juga ngalami kan itu. Sangat manual zaman sekali ya Pak Lukas. TVRI Jogja dulu, Betul. waduh, diulang lagi. Tapi kalau sekarang kan cuma hanya pakai komputer bisa langsung bisa. Ya. Nah itulah keuntungan dari talenta muda sekarang, musisi muda sekarang itu. Makanya berkembang lebih cepat dan lebih bagus dan lebih canggih ya. Betul. Itulah perbedaannya di situ. Menurut Pak Lukas sendiri, apa peran musik di kehidupan manusia? Pak Lukas tadi sempat di opening ya, kita itu jiwanya harus dipenuhi dengan musik, harus punya musik di jiwa kita. Apa sebenarnya peran musik dalam kehidupan kita, Pak Lukas? Kalau saya berpendapat, karena musik itu adalah apa ya, irama hidup, karena yang bisa mengatur Ritme. emosi kita itu sebetulnya musik. Oke. Kalau kita jauh dari musik itu, kalau saya lihat tingkat emosionalnya itu tinggi. Oke. Karena musik itu bisa menyelaraskan kejiwaan kita. Betul. Kalau kita betul-betul mendalami musik itu, selaras dengan alam. Itu dampak bermusik ya, dampak positif dalam bermusik. Saya juga pernah baca salah satu penelitian yang mengatakan jika bekerja itu juga bagus juga dengan diiringi musik. Mungkin untuk relaksasi, agar tidak stres ketika penat bekerja, mungkin betul. Begitu ya. Karena musik itu juga saya alami sendiri itu sewaktu anak saya mau melahirkan itu loh, Pak. Istri saya mau melahirkan itu banyak masukan-masukan, kasih itu musik-musik yang klasik, musik-musik yang
tradisional. Kasih suara itu terus lagi, kasih suara tradisional Jawa, terus yang Sunda, klasik. Bener juga ya, baru melahirkan semakin besar loh, anak saya ternyata pintar musik juga. Paham bermusik ya. Oke. Itu pengalaman saya, jadi saya percaya betul. Betul. Musik itu memang membawa jiwa kita. Iya. Untuk yang maksudnya yang positif lah. Iya. Seperti Tapi itu. Adakah ini yang dari sisi negatifnya, Pak Lukas? Kalau menurut pengalaman Pak Lukas sejauh ini? Itu sebetulnya tinggal tergantung personnya, Mbak. Bagaimana itu pilihan pribadi ya? Iya. Kalau musik zaman dulu itu kan identik dengan narkoba kan. Iya. Itu pasti. Jangan bilang enggak. Jadi sebenarnya itu bukan musiknya. Nanti kita bahas lagi ya Pak Lukas betul. ya. Itu pilihan orangnya. Pribadinya, pribadi masing-masing personal. Ya. Kita lanjutkan lagi ke segmen Mac News. Pemirsa, Magelang News Magazine, Serka Eko Budi Wiono, Babinsa Petahunan, Korame 15 Kuncen, menjelaskan bedah rumah Pak Tarsim Pukur Sinah didanai oleh UPK atau Unit Pengelola Kegiatan. Ini dia beritanya. Proses rehab rumah Bapak Tarsim dan Ibu Kursina, petani dan buruh tani asal Desa Petahunan RT 3 RW 5, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, mulai dilakukan oleh warga masyarakat setempat bersama tim teknis Satgas TMMD Reguler 108 Kodim 0701 Banyumas. Serka Eko Budi Wiono, Babinsa Petahunan, Korame 15 Pekuncen menjelaskan, rumah berdinding kayu dengan ukuran 11 x 6 meter ini didanai oleh UPK atau Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Pekuncen dan dari Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat DAPM Kabupaten Banyumas. Untuk rumah Pak Tarsim atau Bu Kursina akan direhab dengan bantuan senilai 7 juta rupiah, bantuan dari UPK Kecamatan Pekuncen. Sementara itu Ibu Kursina yang disampaikan kepada anaknya menyatakan dirinya sangat bersyukur mendapatkan bantuan tersebut karena faktor ekonomi yang membuatnya belum bisa memperbaiki rumah. Terima kasih kepada Kepala Desa Petahunan, UPK Pekuncen, dan Satgas TMMD Kodim Banyumas atas rezeki yang diberikan kepada keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo putra Ibu Kursina, warga RT 6 RW 3, Desa Petahunan, Kecamatan Pekuncen. Alhamdulillah kulo diparingi bantuan RTLH saking UPK Kecamatan Pekuncen teng program TMMD Reguler 108 Kodim Banyumas. Matur nuwun dumateng Pak Kades UPK lan saking TNI atas bantuanipun. Kulo bungah kanthi atur alhamdulillah, syukur dumateng Gusti Allah ingkang sampun maringi rejeki lan keberkahan dumateng kulo sekeluarga. Amin. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil terharu, anak Bu Kursina mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah yang diterima. Tim Liputan Magelang TV. Nah, ini dia Pak Lukas. Kita menyaksikan bersama bagaimana kemeriahan event di Skylight Plaza yang kebetulan juga diprakarsai oleh Pak Lukas dan teman-teman di Triple M ya. Pemirsa, event musik di Skylight dengan tema Cafe Akustik yang diselenggarakan oleh Triple M sangat meriah sekali, dan walaupun mesti di tengah pandemi tetap mengikuti protokol kesehatan. Kita saksikan bersama. Triple M, band asal kota Magelang yang menjadi wadah bagi semua kalangan musisi, khususnya di kota Magelang, untuk menyalurkan bakatnya dalam bermusik, terutama generasi muda. Arti dari Triple M sendiri yaitu media, musik, Magelang. Kegiatan rutin yang dilakukan adalah latihan bersama di gedung Skylight Plaza pada setiap hari Jumat
Dalam latihan tersebut diadakan tukar kauroh yang dihadiri seluruh anggota band. Tukar kauroh sendiri yaitu saling bertukar pikiran antar semua anggota, mulai dari junior hingga senior. Semangat dan tekad yang dimiliki setiap anggota menjadikan band Triple M semakin berkembang. Triple M juga menyelenggarakan konser untuk pertama kalinya pada tanggal 17 Juli 2020 dengan bermodalkan Rp400.000. Beberapa alat musik yang dimiliki masing-masing pemainnya dan sponsor yang didapat dengan modal Rp400.000, acara yang dibuat oleh Triple M mendapatkan dukungan dari masyarakat. Konser pertama tersebut dikejutkan dengan kehadiran Ibu Wakil Wali Kota Magelang. Bagi para pemirsa Magelang TV, saya Widati Agustina, Wakil Wali Kota Magelang, menyatakan apresiasi yang luar biasa bagi teman-teman Triple M, media musik Magelang yang pada malam hari ini dan banyak malam-malam sebelumnya sudah menyelenggarakan event musik. Bagi pemusik yang ada di Kota Magelang ini, utamanya saya berharap di tengah-tengah pandemi COVID-19 tetap berinovasi, tetap berkreasi, jangan patah semangat, masih banyak kesempatan lain. Saat ini mungkin hanya bisa dilakukan secara virtual dengan lewat kanal YouTube atau dengan via media online atau medsos, tetapi dengan tetap berkreasi, insya Allah ke depan saya berharap bakat-bakat musik muda di Kota Magelang akan makin muncul lagi untuk meramaikan khasanah musik tingkat nasional, bahkan internasional. Saya berharap ke depan tetap muncul bakat-bakat baru, pemusik-pemusik dari Kota Magelang yang mewarnai dunia musik, dunia hiburan. Tidak hanya tingkat kota, tingkat provinsi, tapi tingkat nasional, bahkan mendunia. Semangat terus dan tetap berupaya inovasi dan berkreatif. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah bisa membantu semuanya dalam acara ini. Dan terima kasih juga kepada Magelang TV yang telah meliput acara ini, karena ini khusus untuk anak-anak muda yang memang untuk para generasi musisi muda Magelang, gitu ya. Dan visi misi dari Triple M, kita adakan acara ini Triple M untuk menggalang semua, menyatukan musisi muda Magelang. Dan terima kasih atas supportnya kepada rekan-rekan semuanya, juga kepada semuanya lah pokoknya, dan terutama kepada Ibu Wakil Wali Kota Bu Windarti yang telah menghadiri walaupun tanpa undangan. Terima kasih. Harapan dari Triple M yaitu semoga pemerintah dapat memfasilitasi Triple M sebagai wadah untuk musisi Magelang dalam mengembangkan bakatnya. Tim Liputan Magelang TV. Wah, ternyata dari semua generasi ya Pak Lukas, di betul. Event tersebut. Betul. Jadi dari tingkat SD sampai SMA, sampai kuliah, sampai yang sudah tua. Sampai senior-seniornya. Itu tadi tayangan di Magelang News Magazine berbicara tentang event musik. Tapi sebelum kita lanjutkan ke event musik yang satu itu, tadi kita sempat bahas tentang dampak negatif. Sebenarnya ini bukan dampak negatif bermusik ya. Enggak. Bukan musiknya ini negatif, itu personal choice. Jadi orangnya dalam menikmati musik yang salah gitu. Dengan tadi Pak Lukas sebutkan, kemudian terjerumus ke narkoba mungkin ya Pak Lukas ya. Kemudian juga dengan musik kadang suka ada tawuran gitu. Ya. Ada lagi nggak Pak Lukas mungkin hal-hal yang tawuran itu kan orang-orang yang hanya penggembira lah ya, tapi tidak menikmati musik sebetulnya. Betul. Jika sebenarnya menikmati musik malah akan damai ya Pak Lukas. Dan menikmati itu betul-betul kita menikmati itu kan karya sebetulnya. Karya umat manusia yang dicetuskan dengan musik. Bukan terus
royokan kayak gitu-gitu. Aduh saya tersenyum dong. Pernah dalam situasi seperti itu Pak Lukas ketika manggung lalu di bawah ini pada tawuran ini? Sering. Bukan pernah lagi ya, tapi sering. Apa kemudian yang dilakukan Pak Lukas? Ya saya berikan pesan-pesan saya mungkin. berhenti dulu aja toh. Berhenti. Iya. Karena mereka tidak menikmati musik apa yang disampaikan ya. Kalau tidak damai lagi ya nggak saya teruskan kan gitu. Betul. Zaman-zaman dulu ya, Mbak ya. Tapi kalau sekarang nggak. Sebenarnya udah baik ya bagaimana mereka menyikapi musik. Itu tadi semoga juga jangan kayak gitu ya Pak ya, bermusik yang damai dan juga menyelaraskan hati. Kita berbincang tentang event musik yang ada di Skylight yang salah satunya di Prakarsai Triple M. Itu seperti apa? Kenapa ada? Lalu seperti apa hingga itu terwujud Pak Lukas? Triple M itu terbentuk kan baru saja ya Mbak. Di zaman pandemi ini, karena setiap ART-nya itu kan bahwa Triple M tiap Jumat itu harus ada coaching klinik untuk yang muda dengan yang tua bisa berkesinambungan. Yang tua itu membagi pengalaman, yang muda menyerap ilmu, terus ada suatu ikatan kekeluargaan bahwa kita memang satu visi ya untuk memajukan musik, terutama musik di kotanya sendiri, yaitu kota Magelang dan sekitarnya dan kabupaten seperti itu. Jadi itu sudah kita coaching klinik, ada jamming setiap hari Jumat. Nah kita telurkan, ayo jamming itu kita cetuskan di dalam event. Apakah itu akan jadi event rutin yang akan dilakukan kemudian Triple M? Kalau Tuhan merestui ya harus setiap bulan. Amin. Karena itu jadi tempat untuk mengekspresikan diri bagi pemusik ya, betul. Dimana mereka ada satu wadah atau tempat untuk bermusik tapi juga bisa berbagi gitu ya. Musiknya bisa didengarkan orang banyak, tidak untuk bermusik pada dirinya sendiri gitu ya. Jadi itu salah satu tujuan event kita ya. Karena kan ada juga pemusik yang hanya menyenangkan diri sendiri. Bermusik lagu ini aku paling yang suka penting, ini, tapi penonton apakah suka? Itulah yang menjadi sebagai pengalaman saya. Penonton itu harus berhak berhak senang penontonnya. Kita senang juga menghibur penonton. Itu kadang-kadang tidak selaras di sana ya. Kadang ada banyak dari Triple M ini saya canangkan bahwa kita bermusik dengan senang hati, penonton juga menerima dengan senang hati. Jadi pemusik senang, penonton senang, kita semua senang. Itulah Triple M seperti itu, dari yang SD juga ada pemainnya, SMP juga ada, SMA juga ada, kuliah juga semua ada di event itu. Jadi kita berharap ini bisa rutin terjadi. Bisa rutin dan bisa untuk saya menghimbau kepada pemerintah daerah, berikanlah wadah atau ruang untuk para musisi ini bisa mengapresiasikan apa yang mereka miliki gitu. Itu ya. Ada lagi lain yang ingin disampaikan kepada penikmat musik di luar sana selain pemerintah tadi, Pak Lukas mungkin? Ya, untuk yang di luar, ya moga-moga Triple M ini seperti ini. Mohon dukungannya kepada yang lebih senior lagi, yang lebih terkenal lagi, untuk bisa mengembangkan bakat-bakat anak muda ini bisa tersalurkan semuanya yang positif. Iya, betul. Ya, memang kalau berbicara tentang musik dan juga event itu nggak ada habisnya ya Pak Lukas. Lalu sebenarnya apa Pak Lukas yang ingin disampaikan Triple M kepada pemerintah atau masyarakat secara umum? Untuk penyampaian saya permohonan saya kepada pemerintah, terutama pemerintah Magelang, Kota Madya dan Kabupaten, tolonglah berilah ruang kepada anak-anak kita ini yang talentanya sangat bagus, untuk diberi ruang dan sesuatu gedung lah untuk berekspresi di situ. Bisa fasilitas menimbulkan dampak yang positif bagi anak-anak. Dan juga itu memberikan semangat tersendiri bagi musisi ya. Para musisi. Betul. Karena sementara ini kan
kurang terlalu diperhatikan anak-anak yang bertalenta muda banyak yang pinter-pinter sekali. Betul, Gitu betul, aja. betul. Itu harapan kita semua, Iya. semoga ini didengar oleh pemerintah di kota maupun di kabupaten untuk memberikan ruang kepada musisi di Magelang. Sambil kita closing, ini ada 2 gitar, sepertinya gimana kalau dimainkan Pak Lukas? Karena lama tidak bermain ya, tapi coba ya. Boleh, kalau saya sih selalu percaya Pak Lukas bisa memainkan dengan indah. Sambil kita closing, Pak Lukas mungkin bisa memainkan salah satunya, tapi jangan suruh saya nyanyi ya Pak Lukas. Oh, sebetulnya Saya harusnya penikmat nyanyi. musik ini. Harusnya nyanyi, tapi ya karena memang mbaknya. Hobinya ini saya penikmat saja Pak. penikmat. Oke, Saya oke, pendengar oke. saja. Silakan Pak Oke, Lukas. terima kasih. Ya, sambil mendengarkan alunan musik Pak Lukas, terima kasih pemirsa, Anda sudah bersama kami dan itu tadi obrolan yang sangat inspiratif. Kita harapkan bersama musik bisa menghibur kita semua, bukan hanya diri sendiri tetapi juga kita semua. Musikkan jiwamu. Saya Putri Ramadhani pemirsa, sampai jumpa.